Hai semuanya. Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang hidupnya kelihatan wah banget di media sosial? Outfitnya selalu up to date, tiap weekend staycation, ngopi di kafe estetik, ponselnya keluaran terbaru, padahal kamu tahu gajinya nggak seberapa. Atau mungkin jangan-jangan kita sendiri yang pernah ada di posisi itu? Ngutang demi gaya hidup, sakit tapi nyata. Ini bukan cuma cerita 1-2 orang. Ini fenomena yang pelan-pelan jadi lumrah, pelan-pelan jadi kebiasaan, bahkan pelan-pelan dianggap wajar. Banyak orang hari ini hidup dalam tekanan sosial yang aneh. Bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal tampil seperti orang yang sukses. Seolah kalau hidup kita nggak kelihatan keren, maka kita gagal. Dan tragisnya, jalan tercepat menuju tampilan sukses itu bukan dengan sabar menabung atau meningkatkan skill, tapi dengan cicilan, dengan pinjaman, dengan utang. Dan tahu nggak sih, salah satu kalimat paling beracun yang banyak orang percaya sekarang adalah, yang penting kelihatan dulu. Kelihatan dulu, baru mikirin bayarnya nanti. Kelihatan dulu, padahal yang dilihat cuma 15 detik story. Kelihatan dulu, meski dibalik itu, dompet udah kering dan mental kelelahan. Mungkin ini saatnya kita ngobrol jujur, bukan buat menghakimi, tapi buat membuka mata. Kita mulai dari hal yang sederhana. Pernah nggak kamu beli sesuatu, bukan karena butuh, tapi karena nggak enak kalau nggak ikut beli? Teman-teman kamu ngopi, kamu ikut ngopi. Teman-teman kamu staycation, kamu ikut booking hotel. Mereka beli iPhone terbaru, kamu ikut DP juga. Padahal hati kecilmu tahu, kamu belum sanggup. Tapi kita maksa, kita nyari cara. Kita gali limit kartu kredit, kita ajukan pay letter, kita buka cicilan baru, kita pakai uang bulan depan buat hidup hari ini. Dan tanpa sadar, kita hidup dalam ilusi yang melelahkan. Ada orang yang tiap bulan kerja keras siang malam, tapi gajinya cuma numpang lewat. Gak pernah bisa nabung, gak pernah bisa tenang. Karena sejak tanggal 1 sampai akhir bulan, hidupnya dipenuhi dengan satu hal, nyicil. Nyicil baju, nyicil gadget, nyicil motor, nyicil gaya hidup yang bahkan bukan cerminan dirinya sendiri. Dan parahnya lagi, semua ini dibungkus dalam label self-reward. Padahal kalau jujur itu bukan reward, itu pelarian. Kita capek, lalu kita belanja. Kita lelah, lalu kita pesan sesuatu yang gak kita butuhin. Kita overthinking, lalu kita beli sesuatu biar bisa merasa lebih baik sesaat. Tapi yang gak kita sadari, setiap reward itu diam-diam ngurangin tabungan kita. Diam-diam bikin kita semakin bergantung sama utang. Gaya hidup sekarang itu aneh. Kita punya kebutuhan yang terus berkembang, tapi pemasukan kita nggak ikut-ikut tumbuh secepat itu. Dan celakanya, kita nggak sabar buat nunggu punya. Kita maunya langsung punya sekarang. Akhirnya, semua jadi bisa dicicil, semua bisa dipinjam. Dan akhirnya kita terjebak dalam satu pola. Makin besar pendapatan, makin besar juga cicilan. Banyak orang mikir, kalau gaji aku naik, hidup aku bakal lebih tenang. Tapi kenyataannya, gaji naik, gaya hidup ikut naik, pengeluaran naik, cicilan nambah, dan ironisnya rasa stres juga ikut naik. Kita sering ngomong, wajar dong pengen nikmatin hidup, dan itu valid. Semua orang berhak hidup enak. Tapi pertanyaannya, hidup enak yang beneran, atau hidup enak versi ilusi? Karena kalau kita harus nyiksa diri di akhir bulan cuma buat kelihatan kaya di awal bulan, itu bukan kenikmatan. Itu jebakan. Kalau kita harus pura-pura punya, padahal yang ada cuma beban cicilan, itu bukan kebahagiaan. Itu penjara. Ngutang demi kebutuhan itu satu hal. Tapi ngutang demi kelihatan mampu, itu luka yang kita buat sendiri. Kita hidup di era di mana status sosial bisa dibangun dari tampilan visual, feed Instagram yang rapi, outfit yang branded, mobil yang mewah. Tapi semua itu bisa jadi bohong besar kalau pondasinya bukan kemampuan, tapi pinjaman. Yang lebih menyedihkan, banyak dari kita yang gak sadar. Kita pikir itu normal, karena semua orang juga ngelakuin hal yang sama. Dan kita jadi kehilangan batas. Mana kebutuhan, mana keinginan, mana kenyataan, mana pencitraan. Pernah ada cerita orang yang gajinya 6 juta per bulan, tapi cicilan bulanannya udah nyentuh 5 juta. Setiap bulan, dia harus muter otak, gali lubang tutup lubang, bahkan minjam ke teman cuma buat bayar minimum payment kartu kredit. Dan semua ini dia lakuin demi mempertahankan citra orang sukses.
Tapi, apa gunanya sukses di mata orang? Kalau tiap malam kamu gak bisa tidur karena mikirin tagihan? Apa gunanya punya outfit mahal kalau dompet kamu isinya minus? Apa gunanya punya followers yang iri sama hidupmu kalau kamu sendiri capek pura-pura? Ada banyak hal yang bisa dibeli pakai uang, tapi ada yang gak bisa. Rasa damai. Dan ironisnya, demi terlihat pantas, banyak dari kita justru kehilangan itu. Kadang kita terlalu sibuk pengen terlihat sukses, sampai lupa gimana rasanya hidup yang tenang. Ngutang itu gak salah. Tapi ketika utang berubah jadi gaya hidup, ketika kita jadi candu sama pay later, ketika kita gak bisa beli sesuatu tanpa cicilan, disitulah masalah sebenarnya mulai tumbuh. Karena lama-lama kita bukan lagi beli barang, tapi beli harga diri. Kita bukan lagi cari kenyamanan, tapi cari pengakuan. Dan semua itu dibayar dengan cicilan. Dengan utang, dengan masa depan yang diam-diam kita korbankan. Kamu tahu nggak, ada orang yang sampai kerja 2 shift cuma buat bayar cicilan handphone yang dipakai buat konten. Padahal dia nggak benar-benar butuh, tapi gengsi nggak bisa ditunda. Ada juga yang rela nggak makan siang, demi bisa nyicil sepatu mahal yang bahkan jarang dipakai. Karena katanya, sekali-sekali harus kelihatan punya gaya. Tapi gaya macam apa yang harus dibayar pakai kesehatan? Pakai waktu istirahat? Pakai tekanan mental, kita sering lupa bahwa bahagia itu nggak selalu butuh pengakuan. Kadang, hidup sederhana jauh lebih damai dibanding hidup penuh pencitraan. Nggak masalah kalau kamu nggak punya barang branded. Nggak masalah kalau kamu belum bisa ngopi tiap hari. Nggak masalah kalau kamu belum bisa liburan ke Bali. Selama kamu nggak berhutang buat itu semua, kamu sedang menang. Jangan percaya sama standar sosial yang dibentuk oleh algoritma. Jangan bandingin hidup kamu yang nyata sama kehidupan orang lain yang dipoles filter. Kalau kamu lagi merasa tertinggal karena nggak punya barang-barang keren yang orang lain punya, ingat ini. Kamu nggak pernah tahu seberapa dalam utang yang mereka sembunyikan. Kamu nggak tahu berapa banyak ketakutan yang mereka alami tiap malam. Kamu nggak tahu berapa banyak cicilan yang bikin mereka kehilangan tidur. Dan kamu nggak perlu ikut-ikutan. Hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat punya, tapi perjalanan masing-masing buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dengan caramu sendiri, dengan waktumu sendiri. Ada satu hal yang harusnya lebih keren dari punya barang mahal. Punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu bisa bilang enggak pada gaya hidup yang enggak sesuai dompet. Kamu bisa bilang belum perlu pada barang-barang yang cuma bikin kamu merasa lebih tinggi sesaat. Dan kamu bisa bilang nanti aja pada keinginan yang muncul dari rasa iri. Karena itu semua bukan kelemahan, tapi kekuatan. Di saat semua orang kejar penampilan, kamu memilih kejar ketenangan. Dan itu jauh lebih mahal nilainya. Kalau kamu ngerasa lelah terus-terusan karena harus mengejar gaya hidup tertentu, mungkin itu sinyal buat berhenti sebentar. Tarik napas, lihat sekeliling, tanya lagi, ini semua buat siapa? Buat membahagiakan diri sendiri? Atau buat menghindari rasa nggak enak dinilai orang lain? Karena kamu berhak bahagia tanpa perlu pencitraan. Kamu berhak hidup damai meski sederhana. Dan kamu berhak istirahat dari perlombaan yang sebenarnya nggak pernah kamu daftar. Ngutang demi gaya hidup itu bukan cuma masalah finansial, tapi juga masalah mental. Karena ia membentuk kebiasaan. Menunda rasa cukup, menunda rasa syukur, dan menggantinya dengan haus validasi. Hari ini mungkin kamu merasa nggak masalah. Karena limit kartu kredit masih ada, karena cicilan masih bisa dibayar minimum. Tapi satu hari nanti, semua utang itu akan menuntut balasan. Entah dalam bentuk bunga yang mencekik, atau rasa cemas yang gak berhenti. Dan kamu gak mau itu terjadi. Kamu gak mau jadi orang yang selalu kerja keras, tapi gak pernah merasa cukup. Kamu gak mau jadi orang yang kelihatan bahagia di luar, tapi dalam hati selalu takut karena ada tagihan yang nunggu. Jadi, yuk pelan-pelan belajar jujur, sama diri sendiri, sama dompet kita, sama kenyataan hidup yang kita jalanin. Gak semua orang harus paham perjuanganmu. Tapi yang penting, kamu sendiri tahu arah yang kamu tuju. Kamu gak harus punya semua sekarang, tapi kamu bisa punya hidup yang lebih tenang. Kalau kamu mau berhenti hidup demi tampil keren, gaya hidup itu pilihan, tapi ketenangan itu kebutuhan. Dan seringkali, yang bikin hidup kita berat, bukan karena gaji kita kurang, tapi karena kita nggak berhenti pengen kelihatan lebih. Padahal menjadi cukup adalah kemewahan yang sesungguhnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita, semoga bermanfaat. See you di next video.